Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Herwin Hamzah. Sahabatku, para teman, saudara, sedulur, para youtuber dimanapun Anda berada, masih berjumpa dengan saya di channel YouTube Herwin Hamzah. Apa kabar semua? Semoga Anda senantiasa berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, masih di pemandangan yang sangat indah. Saya suka sekali dengan indahnya alam, suasana yang masih ceria pagi. Ya, mudah-mudahan cuaca yang cerah ini senantiasa kita untuk mensyukuri atas semua nikmat dan karunia yang masih Allah berikan kepada kita. Sejuknya udara di pagi hari, kemudian kita bisa bernapas dengan gratis, dan yang terpenting kita senantiasa bisa bersyukur atas semua nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Saudaraku, dimanapun Anda berada, materi kita kali ini adalah tentang pasangan romantis penuh cinta yang rela berkorban. Dia tulus cintanya, sehingga dengan ketulusan cintanya itu dia mau berkorban, mau mengorbankan semuanya karena Allah tentunya, demi pasangan romantisnya. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mudah untuk memiliki sifat yang mulia seperti ini, rela berkorban, mau mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan hartanya demi untuk kelanggengan pasangan romantis penuh cinta sampai kita tua, dan insya Allah mudah-mudahan sampai kita di akhirat. Baik, bagi teman-teman, sahabat-sahabat yang baru bergabung di YouTube channel Herwin Hamzah ini, jangan lupa ditonton sampai habis, karena di akhir-akhir itu biasanya kita akan mendapatkan banyak inspirasi, banyak motivasi-motivasi yang tergali dengan sendirinya, tentunya dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa supaya YouTube ini senantiasa berkembang, di like, di subscribe, diberi komentar, dan di share kepada teman-teman Anda, saudara, Anda, tetangga, pokoknya siapa aja dah. Senang kan kalau misalnya punya anak, punya mantu, punya tetangga, punya teman, pasangannya sayang, penuh cinta, romantis, taat, senang banget, sehingga menjadi inspirasi tentunya. Ya, barangkali dari penjelasan-penjelasan motivasi video yang saya buat ini itu banyak memberikan pencerahan-pencerahan, dan banyak dari teman-teman sahabat yang mengatakan bahwa mereka sering nonton ini karena mereka mendapatkan banyak ilmu yang didapat dari sini. Saya pun demikian, terutama tentunya saya juga belajar dari video ini, saya menggali, kemudian saya menjadi buat ini diri saya, cambuk buat diri saya sendiri bahwa saya harus menjadi pasangan romantis penuh cinta. Saudaraku, dimanapun Anda berada, bahwa menjadi pasangan romantis penuh cinta adalah sebuah idaman, sebuah keinginan, sebuah dambaan bagi semua, terutama buat saya dan buat kita semua. Menjadi pasangan romantis penuh cinta memang dibutuhkan sebuah sikap pengorbanan, mau berkorban, rela berkorban, waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan nyawa kita yang satu-satunya ini pun mengorbankan bagi pasangan kita karena Allah. Ya, ingat, karena Allah, bukan karena pasangan kita. Nanti matinya kita nggak mati masuk surga, tapi karena Allah. Artinya kita rela semuanya ini untuk kebahagiaan dalam membina rumah tangga, membina dengan pasangan romantis penuh cinta ini, semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, di luasnya hamparan sawah yang membentang, hijaunya rerumputan, dedaunan, sejuknya angin pagi di kota Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, dekat Pondok Pesantren Imam Bukhari ini sungguh membuat senang saya, sehingga banyak inspirasi keluar dari suasana keadaan yang sangat menyejukkan ini. Angin yang sepoi-sepoi, Masya Allah. Tuh, lihat pohon kelapa yang bergoyang-goyang karena cuaca angin yang sangat sejuk. Saudaraku, dimanapun Anda berada, kadang jarang ada pasangan yang mau mengorbankan. Gak usah yang berat-berat, kita bahas satu persatu, mengorbankan waktu. Banyak pasangan romantis itu dia waktu buat pasangan kekasihnya itu hanya waktu-waktu sisa, waktu-waktu yang bukan difokuskan. Sekalipun dia memang sibuk, tapi harus ada waktu, misalnya dalam seminggu sekali minimal harus ada waktu khusus bersama pasangan romantis, bersengkrama, berbicara, ngobrol, bahkan dari hari ke hari harusnya ada di jam-jam tertentu, misalnya di malam hari ngobrol,
ada apa kabarnya sayang, apa aja hari ini yang kamu kerjakan. Begitu juga kita menceritakan keadaan kita di kantor, di perusahaan, atau ketika kita sedang di luar rumah, sehingga ada komunikasi yang baik antara pasangan kita antara kita dengan pasangan, sehingga tidak ada masing-masing kaku dalam hal berkomunikasi. Nah, memberikan waktu luang, memberikan waktu tertentu dikhususkan bagi pasangan adalah bagian dari rasa sayang, rasa cinta kepada pasangan kita. Kadang orang merasa sudah penting udah jadi pasangan saya, sudah saya nikahi, sudah menjadi istri saya, sudah menjadi suami saya. Kadang sibuk. Begitupun wanitanya. Kalau dia seorang wanita karir, dia merasa suami itu cuma sebagai predikat saja bahwa dia sudah punya suami. Sehingga dia waktunya kadang dengan suami tidak terlalu penting. Apalagi kalau suaminya itu adalah bukan suami yang kelasnya sama, setara dengan dia. Misalnya dia seorang wanita karir yang jabatannya, pangkatnya sudah lebih tinggi dari suaminya. Nah, kadang itu ada sifat-sifat kesombongan, sehingga dia tidak ada waktu dengan alasan sibuk kantor, sibuk di perusahaan dan sebagainya. Nah, ini tentunya tidak baik, saudaraku, sahabatku dimanapun Anda berada, bahwa kiranya kita perlu meluangkan waktu kita agar dengan pasangan romantis kita, pasangan cinta kita, terjalin hubungan yang baik. Itu waktu. Kemudian di samping waktu kita korbankan, kita juga mengorbankan dalam hal lain. Misalnya kita punya pemikiran-pemikiran yang baik bagi kelangsungan rumah tangga kita. Bagaimana kita merancang masa depan buat anak-anak. Kalau nanti saya ingin kalau saya punya anak, pandangan saya seperti ini ayah, pandangan Umi seperti ini Abi, pandangan mama seperti ini papa. Menurut papa gimana? Atau sebaliknya, sang papa, sang abi, sang ayah, ayang beb, nah itu juga punya pandangan. Oh, kalau pandangan ayah ingin anak kita kalau bisa dimasukin pesantren. Oh iya, kenapa? Karena mudah-mudahan dengan masuk pesantren anak kita akan dididik agama, karena agama itu menjadi tiang bagi kehidupan kita agar bisa menjalani kehidupan itu dengan mudah. Orang dengan agama dia ada rem-rem yang dia punya, tapi kalau orang nggak punya agama, dia biasanya sangat sedikit rem-rem yang dia miliki. Nah, sehingga ada komunikasi yang baik, pemikiran-pemikiran. Kemudian yuk kita mau bawa kemana nih arah rumah tangga kita nih. Apakah rumah tangga kita ini kita akan arahkan ke akhirat yang baik. Itu semua ada waktu, ada pengorbanan pikiran kita, ide-ide kita yang brilian kepada pasangan. Sehingga nanti akan ketemu tuh ide-ide tersebut, ide-ide bahwa kalau kita membina rumah tangga kita harus seperti ini. Terus mengorbankan apa lagi? Di samping waktu, pikiran, tenaga. Jadi kalau misalnya kita punya pasangan, kasih kita sibuk, istri kita misalnya dia sedang masak, belanja, kita sebagai pasangan laki-laki harus mau mengorbankan tenaga kita, bantu nyapu. Kalau tidak kita membersihkan rumah dan sebagai pekarangan. Kalau pun misalnya kita sudah mampu punya ada rezekinya, kita bisa menyewa seorang khadimat, pembantu dan sebagainya yang meringankan tugas istri. Tapi bukan berarti setelah ada pembantu kemudian semuanya diserahkan kepada pembantu, tidak juga. Ada hal-hal yang juga harus kita bantu istri kita karena dia senang kalau kita bantu. Kalau saya dulu ketika saya punya anak itu biasanya saya tugasnya bagian membersihkan kotoran pampersnya, buang, kalau dia buang air kecil, buang air besar. Kalau pas ada saya itu biasanya saya melakukan, sehingga kita dengan anak-anak kita juga dekat, sayang, dan anak pun dengan orang tuanya, dengan uminya, dengan abinya dekat. Ada kadang seorang anak yang tidak dekat dengan orang tuanya karena kitanya jarang menyentuh dengan kasih sayang, kita jarang berinteraksi langsung dengan mereka, sehingga mereka merasa ayahnya tidak dekat, ibunya tidak dekat. Nah, sehingga apa yang mereka lakukan itu membuat jarak antara anak, ayah, ibu, pasangan romantis. Saudaraku dimanapun Anda berada, masih di lingkungan yang sama, di daerah pesawahan, pematang sawah, dekat perumahan-perumahan juga, dekat jalan. Kalau kita menjadi pasangan romantis penuh cinta itu harus ada waktu, pikiran kita korbankan, dan tenaga kita.
Jangan sampai kita nih menjadi seorang suami malas ngebantuin istrinya, udah capek masak semuanya dia yang ngerjain, terus tahu kita marah-marah. Nah, itu tidaklah bijak menjadi pasangan romantis penuh cinta. Kemudian kita harus juga memberikan pengorbanan baik berupa harta yang kita punya. Jangan kita pelit. Kalau kita jadi, ada kadang saya punya cerita, saya punya pasangan, suaminya pelit banget sampai ya Allah, di rumahnya tuh nggak ada apa-apa. Bukan karena miskin, rumahnya bagus, tapi gula aja nggak ada. Karena mereka berpikir ini masing-masing aneh berumah tangga, tapi suami pelit dengan pasangannya, dengan istrinya. Ini sesuatu hal yang tidak baik tentunya. Nah, begitu juga ada wanita yang pelit sama suami, merasa dia kerja sendiri sehingga dia buat dia semua, dia tidak mau berbagi dengan pasangan romantisnya, dengan suaminya, dengan siapapun. Nah, ini adalah hal-hal yang tidak baik menurut saya. Jadi kalau pasangan romantis penuh cinta itu dia mau sama-sama berkorban, dia sama-sama mau berbagi, dia sama-sama mau mengorbankan apa saja yang dimilikinya demi kebahagiaan, tentunya kebahagiaan mereka berdua dan kebahagiaan anak cucu. Sedikit kita jelaskan tentang gambaran bagaimana pengorbanan yang dilakukan oleh Bunda Khadijah radhiyallahu anha kepada sang suami tercinta, manusia pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Rasulullah sallam. Khadijah adalah wanita yang cantik jelita, kaya raya, pengusaha. Ya, ketika beliau menikahi Rasulullah, beliau sudah berusia 40 tahun kurang lebih, sedangkan Rasulullah berusia 25 tahun. Ketika itu Khadijah adalah pengusaha bangsawan, keturunan orang yang terhormat, kaya, banyak sekali pemuka-pemuka Quraisy yang ingin melamarnya, ingin menjadikan dia sebagai seorang istri tentunya. Maka dengan melalui perantara dia mengatakan bahwa ingin menikahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian akhirnya terjadilah komunikasi intensif, dan ringkas cerita mereka menikah dengan rahmat dan kasih sayang Allah penuh berkah. Senang sekali penduduk Mekah ketika Khadijah menikah dengan Rasulullah Muhammad Rasulullah SAW. Begitu juga Muhammad Rasulullah senang memiliki istri keturunan yang mulia, yang baik, yang soleha. Masya Allah, tabarakallah. Nah, Khadijah memiliki harta yang banyak melimpah. Semua harta yang dimiliki oleh Khadijah dikorbankan untuk Rasulullah SAW demi Islam. Bayangkan, semua hartanya. Tidak ada sedikit pun hartanya yang disimpan, yang ditahan-tahan pelit. Ya enggak, tidak ada. Semuanya dikorbankan untuk apa? Untuk Islam, untuk suaminya tercinta, untuk dakwah fisabilillah, menolong banyak orang, kaum fakir miskin dan sebagainya. Dan subhanallah, harta yang diberikan Khadijah kepada Rasulullah SAW semuanya habis. Ya enggak, bahkan ketika Rasulullah SAW di masa-masa sulit, Khadijah sampai sedih. Sudah tidak ada lagi harta yang ingin diberikan. Bahkan ketika menjelang detik-detik kematiannya, Khadijah sangat sedih berkata kepada sang suami tercinta Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Aku minta maaf ya Rasulullah. Kalaulah sekiranya nanti kematianku ini Allah, aku rasanya sudah mendekati kematianku ya Rasulullah. Kalau sekiranya kematianku sudah datang, kalaulah tulang belulang ini bisa engkau manfaatkan ya Rasulullah, bisa engkau manfaatkan untuk untuk perjuanganmu, maka ambillah tulang-tulangku ini ya Rasulullah, demi perjuanganmu. Karena aku sedih ya Rasulullah kalau aku nggak ada lagi yang membantu engkau. Karena memang Khadijah ini adalah wanita luar biasa, wanita masya Allah, wanita ahli surga pokoknya dah. Nah, itu mensupport semuanya, pikirannya, waktunya, tenaganya, nyawanya, bahkan juga semua harta dan nyawanya sendiri dia korbankan demi Islam, demi untuk karena Allah dan Rasulnya. Itulah yang menjadi contoh tauladan bagi umahat-umahat, para akhwat, wanita-wanita solehah dimanapun Anda berada, agar senantiasa rela mau mengorbankan hartanya, pikiran, tenaganya demi suami tercinta. Apalagi kalau suaminya seorang dai yang baik, suami yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pelit. Memang benar bahwa harta wanita, penghasilan wanita itu milik wanita, itu tidak salah, itu benar, sangat benar. Jadi suami juga nih nggak boleh, karena memang kalau istri kita kerja dia punya penghasilan, jangan diminta-minta, jangan sama sekali, karena itu bukan hak Anda. Hak Anda malah kewajiban Anda memberikan kepada pasangan istri. Tapi diingat bahwa tidaklah salah apabila kita seorang istri membantu suaminya, mengorbankan, apalagi misalnya suaminya suatu ketika sedang datang musibah, terpuruk bisnisnya, bangkrut bisnisnya. Jangan malah di zaman sekarang ini kalau suaminya bangkrut, boro-boro mau berkorban. Bahkan
eh, minta cerai bahkan. Aduh ya Allah, banyak kejadian kisah-kisah yang dialami oleh kaum muslimin, laki-laki yang demikian, laki-laki baik misalnya. Tahu-tahu ketika suaminya bangkrut malah minta cerai, akhirnya bercerai dan sebagainya. Nah, ada juga ketika menikah, ketika dia masih senang, dia menjadi suami yang baik, disayang, diperhatikan. Tapi ketika suaminya sudah bangkrut, sudah jatuh bisnisnya, sudah tidak lagi maju, maka sang istri perhatiannya kurang kepada sang suami. Mulai dia perhatiannya kepada keluarganya, kepada pekerjaannya dan sebagainya. Sehingga rasanya sedih sekali kalau kita mengalami hal yang demikian. Jadi kalau kita nih kaum laki-laki, Anda, saya, para YouTuber semua, kalau tahu-tahu Anda nih tadinya seorang pengusaha sukses, maju, disayang. Tapi ketika Anda mengalami keterpurukan, usahanya jatuh, bangkrut, atau Anda tidak lagi diperhatikan oleh keluarga Anda, kepada istri, kepada orang tua, kepada mertua dan sebagainya, tentu hati kita menjadi sedih, menjadi duka dan sebagainya. Sehingga kesedihan, kedukaan kadang dia menghilangkan kesedihannya dia dengan banyak berinteraksi dengan orang, berinteraksi dengan sosial media dan sebagainya. Tentunya sebagai untuk hiburan, barangkali pelampiasan dia menghadapi tekanan yang begitu dia berat rasakan karena pendampingnya, istrinya, pasangan romantisnya tidak lagi memberikan support seperti itu, perhatiannya kurang dan sebagainya. Nah, ini bahaya. Kalau demikian adanya, bisa jadi nanti suatu ketika ada yang memperhatikan pria ini yang baik, yang solehah, yang taat, yang mau mensupportnya, bisa jadi dia akan berpaling. Jadi tidak disalahkan, jangan disalahkan juga kalau lakinya ini, pasangan romantisnya ini tahu-tahu dia berpaling atau dia barangkali mendapatkan perhatian penuh dari orang lain. Itu sebenarnya bukan kesalahan dari pria atau dari wanita yang selama ini mengabaikan. Jadi maksud saya adalah jangan sampai kita menjadi pasangan romantis penuh cinta itu tidak mau mengorbankan, harus mau sabar. Jadi ketika kita, suami kita, pasangan kita, istri kita, waktu lagi awal kita sama-sama susah, ketika sadar naik maju kemudian mengalami kembali ujian, kesulitan sebagainya, karena memang hidup ini ujian, maka harusnya kita bersabar. Kalau Anda misalnya tadi contoh tadi adalah punya suami yang sedang jatuh, Anda punya penghasilan, jangan ragu berbagi dengan suaminya, membantu anaknya, membantu keluarganya dan sebagainya, karena di awalnya mereka juga pasangan yang sangat sayang. Nah, itu yang saya maksudkan. Jadi pasangan romantis penuh cinta dimanapun Anda berada, bahwa sesungguhnya harus ada, kita rela mau berkorban, mau bersama-sama mengarungi kehidupan bahtera rumah tangga ini dengan pengorbanan, karena pengorbanan itu sangat dibutuhkan. Jadi kalau dia nggak mau berkorban, dia maunya cuma dibantu, maunya cuma ditolong, maunya cuma diberi tapi tidak mau memberi, tidak mau, itu berat. Ada sebuah kisah kisah pasangan yang sangat baik, awalnya senang, ketemu juga senang, prosesnya juga tidak lama-lama, pacaran, nikah. Ya suatu ketika pasangan romantisnya, suaminya bangkrut, ya enggak, tahu-tahu dia minta cerai, sedih sekali. Atau bahkan ketika pasangan romantisnya suatu ketika pernah menolong keluarga sang wanita kekasih tercintanya, istrinya, keluarganya dibantu semuanya. Ketika sudah dibantu, tato jatuh, bangkrut, keluarganya tidak ada yang peduli dengan sang suami, sang keluarga dari sang suami atau sang istri dan sebagainya. Ini tidak baik, sehingga akan timbul rasa sedih, kecewa. Ya itulah yang dialami oleh banyak manusia. Memang hidup ini ujian ini memang harus kita hadapi semua. Nah, kalau kita menjadi pasangan romantis itu harus mau berkorban, mau tahulah, ngerti, bisa paham, bisa memahami, dan bisa ingat sama kebaikan-kebaikan orang. Banyak orang tuh manusia sekarang ini maunya diberi, maunya dikasih, maunya ditolong, maunya dibantu. Tapi ketika sudah ditolong, sudah dibantu, sudah maju, dia tidak mau sama sekali memberikan bantuan kepada orang lain. Senangnya itu kalau misalnya dikasih senang, dibantu senang, tapi nggak mau membantu, nggak mau memberikan sesuatu. Nah, ini yang sangat tidak baik, saudaraku, para YouTuber dimanapun Anda berada. Jangan kita miliki sifat-sifat yang demikian.
Mudah-mudahan kisah-kisah contoh-contoh tauladan seperti yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu an, istri tercinta Rasulullah SAW, itu menjadi motivasi kita mau berkorban, mau rela. Maka Rasulullah tidak pernah bisa melupakan Khadijah sekalipun Khadijah sudah meninggal. Bahkan ketika ada yang mengatakan, ya Rasulullah, istrinya juga Aisyah yang muda, cantik, jelita, bayangkan melebihi semua dari segi fisik dan kecerdasan, kesolehan juga. Ya Rasulullah, bukankah sudah ada penggantinya? Aku, kata Siti Aisyah radhiyallahu an, kata Rasulullah, sesungguhnya demi Allah tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah radhiyallahu an. Tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah. Jadi karena pengorbanan, kasih sayang, ketulusan yang dilakukan Khadijah, itu benar-benar tulus cintanya, sayang benar-benar, sehingga nggak mampu siapapun yang mengganti kedudukan. Kemudian begitulah Rasulullah mengenang. Jadi kalau kita tuh setia, sayang, penuh perhatian orang, tapi kalau lama-lama dilihat itu berkurang, oh dia tadinya sayang, perhatian, setelah itu sama suaminya nggak perhatian, cuek, jarang ngobrol, jarang ketemu dan sebagainya, wah itu subhanallah berat memang. Karena memang wanita zaman sekarang sih bukan zaman, tapi sebenarnya kita bisa saja melakukan hal yang sama, setia dan sebagainya. Jadi saudaraku, di video motivasi yang ke-18 ini, sebenarnya sudah ke-19 tapi judulnya tentang pasangan romantis ini yang ke-18, agar kita bisa mengambil pelajaran. Kalau kita menjadi pasangan romantis penuh cinta, jadilah kita pasangan romantis yang senantiasa mau berkorban, senang berkorban waktu, tenaga, pikiran, bahkan mengorbankan waktu-waktu malamnya untuk mendoakan pasangan kekasihnya. Doain suaminya, istrinya terus menerus agar ada kebaikan, ada rahmat dan sebagainya. Saya kadang heran ya, misalnya kalau misalnya pasangan romantis kita itu kita banyak bantu dan sebagainya, keluarganya dan sebagainya, ketika misalnya pasangan romantis kita mengatakan kepada kita, tolong tuh ya bantu ini, kita kadang sayang, kasihan gitu kan, kita bantu. Tapi sebaliknya ketika terhadap keluarga kita, terhadap orang tua kita, terhadap anak kita misalnya, dia tidak bisa melakukan hal yang sama. Itu yang kadang saya lihat kehidupan ada yang seperti itu. Ya, saya memberikan cerita ini bukan bertujukan kepada siapapun, tapi mudah-mudahan menjadi pelajaran. Kalau ada yang merasa, ya mudah-mudahan bisa diperbaiki, mudah-mudahan bisa dirubah sehingga bahtera rumah tangganya itu bisa baik, bisa terus lancar. Tapi kalau tidak diperbaiki, ya bahaya juga. Ya gitu aja, baik para YouTuber dimanapun berada, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kalau ada kata-kata yang salah, ada yang tersinggung, ya saya menyampaikan kebenaran apa adanya, tidak dibuat-buat, tidak ada maksud lain kecuali untuk perbaikan diri saya, perbaikan kita semua. Mudah-mudahan semuanya ada hikmah dan ada manfaat. Mudah-mudahan bagi kalian yang belum memiliki pasangan romantis penuh cinta, segera memiliki pasangan romantis cinta yang soleh, yang taat kepada Allah, yang mau berkorban kepada pasangan romantisnya. Bagi yang sudah, dijaga, coba introspeksi, muhasabah. Kalau selama ini belum ada waktu, luangkan waktu bagi pasangan romantisnya. Kalau selama ini perhatiannya sudah mulai berkurang, kembalikan perasaan berkurang itu, perhatian penuh kepada suami, kepada istrinya, kepada pasangan romantisnya. Kalau selama ini tidak peduli dengan keluarga pasangan romantisnya, berikan kepedulian. Karena kalau kita peduli, baik itu juga buat kita, nggak akan kemana-mana, berkah insya Allah. Itu aja dapat saya sampaikan. Banyak kata yang salah, saya mohon maaf, karena saya hamba Allah yang tidak luput dari kesalahan, dan banyak salah saya mohon ampun kepada Allah. Saya akan perbaiki diri terus menerus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.